Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini saya menerima kabar atau baca berita bahwa di Minneapolis, Amerika Serikat ada kerusuhan ya. Kerusuhan itu menyebabkan pembakaran, pengerusakan, dan konon itu disebabkan oleh satu peristiwa terbunuhnya seorang pria kulit hitam oleh seorang polisi berkulit putih ya. Jadi peristiwa yang melibatkan dua orang itu segera berkembang menjadi satu peristiwa yang masif ya. Nah, peristiwa-peristiwa semacam itu segera mengingatkan saya pada buku ini nih. Judulnya Kekerasan dan Identitas, karya seorang intelektual yang sangat berpengaruh di dunia, Amartya Sen ya. Ada 3 hal yang saya merasa punya kesan mendalam. Ada 3 gagasan utama yang saya tangkap dari buku yang dalam bahasa Indonesia itu diterbitkan oleh Margin Giri ini. Pertama, salah satu kesalahan paling mendasar dalam cara kita mengenali atau memahami identitas adalah bahwa identitas itu seringkali kita persepsi sebagai sesuatu yang tunggal dan permanen. Seolah-olah misalnya ya, identitas itu sesuatu yang diterima begitu saja dan tidak pernah berubah. Padahal dalam kenyataannya identitas itu sesuatu yang sangat cair dan sangat dinamis, tidak tunggal melainkan jamak. Misalnya seorang lelaki kulit putih atau lelaki kulit hitam yang saya sebutkan di awal tadi. Kenapa sih kita mempersepsi bahwa identitas warna kulit itu sesuatu yang demikian penting sehingga dilekatkan terus-menerus dalam kepada orang bersangkutan? Padahal identitas kenyataan biologis berkulit putih atau berkulit hitam itu kan bisa saja tidak bermakna dalam satu konteks tertentu. Nah, misalnya ketika seseorang laki-laki itu tinggal di rumah, maka bukan warna kulitnya yang penting, tetapi statusnya sebagai suami. Ketika dia bergaul secara profesional, maka bukan warna kulitnya yang penting, tapi status profesionalnya. Begitu juga ketika dia bergabung di komunitas keagamaan, maka agamanya yang penting. Ketika dia bergabung di komunitas hobi misalnya, maka hobinya yang penting. Jadi identitas kulit meskipun secara aktual itu adalah melekat pada tubuh, tetapi kebermaknaannya itu sesuatu yang dikonstruksi sebenarnya, dan dia tidak tetap tetapi dinamis. Nah, itu yang pikiran bahwa identitas itu sesuatu yang tetap dan tunggal itu yang seringkali membuat kita keliru dalam memahami aktualitas orang lain, termasuk aktualitas diri kita sebenarnya. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, kita sering abai pada kenyataan bahwa identitas itu satu pikiran yang menyejarah. Maksudnya menyejarah adalah bahwa identitas sebagai satu konsep berpikir itu pernah tidak ada dan kemudian menjadi ada. Kadang-kadang tidak ada lagi dan kemudian menjadi ada lagi. Nah, bagaimana manajemen wacana, manajemen pengetahuan yang memungkinkan identitas itu menjadi dari tidak ada menjadi ada dan kemudian tidak ada lagi, kadang-kadang menjadi ada lagi. Itu artinya sebagai sesuatu yang menyejarah, identitas itu dimunculkan dan dihilangkan berdasarkan transaksi sosial tertentu, dan ini memungkinkan misalnya kalau di Indonesia ya, identitas keagamaan itu dikembangkan atau dimunculkan menjelang pemilu. Kadang-kadang identitas itu dikomodifikasi karena persaingan perdagangan. Kadang-kadang identitas itu dimunculkan karena persaingan politik dan sebagainya. Itu yang seringkali kita tidak sadari bahwa itu dikonstruksi oleh seseorang dengan kepentingan tertentu yang kadang-kadang orang itu tidak memiliki kepentingan langsung, tetapi dia berhasil mengajak kita untuk berpikir bahwa identitas itu penting. Nah, teman-teman sekalian, hal lain yang menurut saya penting pada buku ini adalah kecenderungan kenapa sih orang suka melekatkan diri dan melekati orang lain pada identitas tertentu. Itu satu persoalan. Kenapa kadang-kadang ada orang yang suka diidentifikasi oleh agamanya? Kadang-kadang ada orang yang diidentifikasi oleh
status sosialnya. Kadang-kadang ada orang yang senang diidentifikasi dengan kekayaannya, dengan kesukuannya, dengan jenis kelaminnya, dengan hobinya, dan sebagainya. Nah, kenapa bisa demikian? Dalam buku ini saya menemukan argumentasi bahwa kecenderungan kita untuk melekatkan diri pada identitas tertentu itu sebenarnya mekanisme sosial untuk menyandarkan diri pada sesuatu yang kita anggap lebih kuat. Karena kita menganggap diri kita sebagai satu entitas aktual ini itu terlalu rapuh gitu loh. Misalnya gini, ketika saya merasa lemah, saya merasa perlu sandaran. Dan sandaran itu salah satunya adalah identitas. Ketika saya misalnya terancam oleh sekelompok orang, maka saya perlu pembelaan dari orang yang mungkin memiliki identitas yang sama dengan saya. Maka saya menyandarkan diri pada identitas tersebut. Nah, dari proses itu kita bisa simpulkan bahwa kecenderungan orang untuk menyandarkan identitasnya itu sebenarnya adalah semacam bentuk inferioritas, ketidakpercayaan diri karena merasa diri kita itu lemah, sehingga perlu menyandarkan diri pada sesuatu yang lebih kuat. Bagi orang dengan kepribadian yang mapan, merasa bahwa dirinya sudah cukup menjadi diri dalam arti individualnya, ya dia tidak perlu mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang di luar dirinya. Meskipun itu kecenderungan yang barangkali agak jarang gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita bisa membongkar asal mula pemikiran identitas dan bagaimana proses identitas itu menyejarah, kita relatif bisa terbebas dari pemikiran-pemikiran rasis yang harus diakui kadang-kadang bersemayam juga dalam pikiran kita ya. Dan kalau kita bisa membebaskan diri dari pemikiran rasis, kita bisa bertindak menjadi lebih adil terhadap orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.